Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Prima. Perkenalkan, nama saya Mikael Bonville Widiarto dari kelas 10 IPS 2 nomor presensi 26. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai penugasan ujian tengah semester mata pelajaran PKN. Oke, sekarang saya akan memulai menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Soal pertama, dalam hal ini, apakah saya mengerti maksud menjadi kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais? Ya, saya mengerti maksud dari menjadi kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais. Dikarenakan, pada dasarnya, kalimat tersebut mengandung makna bahwa SMA di Brito memiliki niat untuk menjadikan siswanya pemimpin pengabdi yang Pancasilais, yaitu sebagai pemimpin yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret yang bisa kita lakukan adalah dengan menghargai pendapat orang lain dan juga menerima keputusan pemerintah terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Soal berikutnya. Sebagai kader pemimpin pengabdian Pancasilais, pernahkah saya menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja iya. Saya menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang bisa dilihat pada jawaban nomor 1 tadi. Saya coba mengambil contoh dari peristiwa pandemi yang sedang kita alami sekarang. Dalam jangka waktu dekat ini, pemerintah kita akan kembali memberlakukan PSBB sebagai usaha untuk menekan kasus COVID yang terus meningkat di negara ini. Sebagai siswa De Brito dan pemimpin pengabdian Pancasilais, maka saya akan menaati keputusan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan juga menghindari kontak langsung dengan orang lain. Karena dari hal kecil tersebut, kita bisa ikut membantu usaha pemerintah dalam memerangi pandemi ini. Soal berikutnya. Menurut saya, sebagai kader pemimpin pengabdian Pancasilais, bagaimana saya menjadi seorang pemimpin yang melayani sesuai dengan aktualisasi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Cara saya menjadi seorang pemimpin yang melayani yaitu dengan menjadi pemimpin yang mau ikut membantu atau turun tangan secara langsung dan bekerja sama dengan para anggotanya. Bukan menjadi pemimpin yang hanya bisa memberi perintah tanpa memberikan contoh yang baik kepada para anggotanya. Pemimpin yang Pancasilais adalah pemimpin yang menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya ambil adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya memilih sila tersebut karena saya sudah pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata yang saya lakukan adalah saat acara kemah pramuka. Di situ saya berperan sebagai ketua regu. Jadi, saya memiliki kewajiban untuk mengkomposisikan apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi, saya menugaskan setiap anggota saya untuk membawa barang atau alat yang diperlukan, atau sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota regu. Soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem atau prinsip check and balance yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem atau prinsip check and balance adalah prinsip dalam pemerintahan di mana cabang kekuasaan pemerintahan terpisah untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Terjadi pada Presiden dan DPR, di mana setiap kebijakan dan keputusan dari Presiden haruslah melalui persetujuan dari DPR. Dengan kata lain, DPR sebagai suatu lembaga yang bertugas mengawasi Presiden sebagai pemegang lembaga eksekutif tertinggi di Indonesia. Soal kedua. Jelaskan contoh konkret sistem atau prinsip check and balance yang sudah dilakukan di Indonesia. Contoh konkret sistem atau prinsip check and balance yang sudah dilakukan di Indonesia adalah Indonesia telah menganut prinsip tersebut pasca amandemen UUD 1945 di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Soal ketiga. Apa contoh konkret yang sudah ada tentang kegiatan yang mencerminkan prinsip atau wujud pemerintahan yang baik atau good governance dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, apa rencana atau aksi yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut serta mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance? Oke. Contoh konkret wujud pemerintahan yang baik adalah
pemerintah memberikan kebebasan beragama dan tidak memaksakan suatu agama kepada seluruh rakyatnya. Kemudian saya mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan menghormati agama-agama lain dan menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Contoh yang kedua adalah pemerintah juga telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam hal demokrasi agar rakyat bisa ikut serta dalam jalannya pemerintahan. Yang dapat saya lakukan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah saya ikut menyampaikan aspirasi saya secara damai dan tanpa harus melakukan kerusuhan. Sekian video dari saya, terima kasih.